Orang-orang Yahudi ini, yang kemudian Bani Israel ini disebut dengan Yahud dalam sejarah karena keturunan dari Nabi Ya'qub. Ada salah satu anaknya bernama Yahuda, dari dirinya lah muncul keturunan-keturunan ini. Maka disebut Yahudi. Dalam salah satu sejarah disebutkan itu. Mereka hanya merasa diri jadi umat terbaik. Maka dalam mulut mereka selalu mereka mengagung-agungkan diri sebagai umat terbaik. Yahudi, kata Allah, seandainya mereka beriman, mereka pun dapat predikat ini. Namun ternyata tidak dapat predikat umat terbaik. Kenapa? Wa aktsaruhumul fasiqun. Mereka banyak yang fasik. Banyak yang berdosa besar, melawan Allah, bahkan mengingkari apa yang telah disuruh oleh Allah untuk diimani. Maka tidak jadi umat terbaik di sisi Yahudi tidak didapatkan. Bahkan ayat ini, ayat surat Ali Imran tadi, itu kalau kita lihat asbabun nuzulnya, itu muncul dari pertanyaan, dari pernyataan seorang Yahudi kepada Ibnu Mas'ud. Jadi ada dua orang Yahudi, yaitu Malik bin Dayif dan Wahab bin Yahuza, turunan Yahudi, berkata kepada Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Jadi mereka mengatakan apa? Dinuna khairun mimma tad'una ilaih wa nahnu afdalu minkum. Dalam asbabun nuzul tafsir. Kata mereka, agama kami adalah agama yang lebih baik daripada yang engkau seru. Itu daripada agama yang engkau seru. Wa nahnu afdalu minkum, kami lebih afdal daripadamu. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Dari dulu Yahudi memang sudah merasa bahwa mereka adalah kelompok terbaik, umat terbaik. Setelah kalimat itu muncul, dilaporkanlah kepada Nabi SAW, dan tidak lama setelah itu turunlah ayat yang tadi. Allah langsung menjawab, bukan Yahudi yang terbaik, bukan Nasrani yang terbaik, tapi engkaulah, umatmu lah yang terbaik, wahai Muhammad. Nah, ini jawaban Allah kepada mereka. Kenapa Allah tidak labelkan kalimat khaira ummah kepada mereka? Padahal kita tahu, bang, Yahudi ini penuh dengan kisah-kisah yang aneh, yang menunjukkan kemuliaan mereka, kemuliaan orang-orang saleh di antara mereka. Banyak. Yang terkenal di antara yang Nabi gambarkan, yang Nabi ceritakan, Yahudi itu dulu ada 3 orang Yahudi terjebak dalam gua, tertutup pintunya, jatuh batu, tertutup pintu, lalu mereka berdoa, terbuka pintu satu dengan 3 doa. Itu Bani Israel. Orang saleh di antara mereka banyak. Rahib-rahib mereka banyak yang saleh. Dan banyak kisah-kisah takjub yang terjadi di antara mereka. Banyak sekali. Orang yang ahli sedekah di dalam kalangan Yahudi, langsung Allah nampakkan keajaiban-keajaiban. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahawa Rasulullah menceritakan seorang yang sedang berjalan di padang pasir, lalu terdengar suara di balik awan. Bawalah awan ini menuju ke tempat fulan. Lalu awan itu menuju tempat fulan, lalu turun hujan hanya di kebun fulan. Ada orang ini mendekati kebun itu dan melihat pemilik kebun mengalirkan air ke dalam kebunnya. Dia buat jalan-jalan air itu. Setelah itu dia bertanya, apakah anda yang bernama fulan? Disebutkan nama yang dia dengar di balik awan tadi. Orang itu mengatakan, benar. Kenapa engkau tahu? Lalu dia mengatakan dia mendengar dari balik awan bahawa terdengar suara, bawalah hujan ini ke tempat fulan. Jadi hanya hujan di kebun itu saja. Hanya hujan di kebun itu saja. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa bisa Allah muliakan engkau begini dan begini? Dia mengatakan bahawa dari hasil kebunnya dia bagi 3, sepertiga untuk modalnya kembali, sepertiga untuk makan keluarganya, dan sepertiga untuk sedekahnya. Itu juga terjadi pada Bani Israel. Banyak, Pak. Dari mukjizat Nabi Musa itu berujung kepada kehebatan dan kesalehan orang Yahudi. Tapi kenapa mereka tidak dapat label khairah ummah? Karena
mereka mengingkari akidah iman pada Allah, itu mereka ingkari. Mereka melawan nabi-nabi mereka. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, bahkan ada yang membunuh nabi-nabi mereka. Ketika Nabi Isa mengirimkan muridnya, wa arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma, dikirimkan kepada mereka 2 orang murid, dibunuh, diikat, dicincang, dimutilasi, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dia ingkari, dia lawan nabinya. Makanya tidak dapat predikat sebaik-baik umat. Nasrani juga sama. Bahkan mereka mulai tersesat dengan meyakini bahawa innallaha salisun salasa. Allah itu ada 3 di dalam 1. Trinitas. Ini menunjukkan keingkaran mereka. Makanya Allah mengatakan, seandainya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu ahlul kitab, mereka beriman, mereka pun bisa jadi khairu ummah. Tidak dapat. Sebahagian mereka beriman, sebahagiannya tidak. Sebahagiannya tidak. Tapi dilabelkan ke umat Muhammad, fenomena umat Muhammad dari zaman Nabi, kalau akidah, insya-Allah mayoritas teruji keimanannya. Kalau sisi akidahnya percaya, walaupun maksiat jalan, hanya tidak banyak umat Muhammad yang murtad secara massal besar-besaran seperti orang Yahudi yang melawan Allah, melawan Nabi, tidak banyak. Ada, tapi tidaklah menjadi mayoritas. Tetap hari ini, agama ini dipegang oleh banyak orang, diyakini sampai ke negara Eropah. Hari ini semakin terus bertambah jumlahnya. Umat Muhammad maksiat ada. Murtad kecil, tidak banyak. Akidah terjaga walaupun harus diluruskan. Jadi kemurnian akidah kadang-kadang harus diluruskan. Perlu belajar tauhid, perlu belajar tentang kenabian, macam-macam. Tetapi insya-Allah terjaga. Dan kalau zaman sahabat jangan ditanya, itu keimanan yang puncak, mereka mau berbuat apapun kepada Allah dan Nabi. Maka kita ini yang di ujung zaman, yang penuh dengan fitnah. Kita akan berada di zaman fitnah ni Pak. Zaman yang orang baik dijadikan, dilabelkan buruk. Yang buruk dilabelkan baik. Pembohong dikatakan orang jujur. Yang jujur dikatakan pembohong. Ini kan zamannya. Lihat sendirilah bagaimana zaman ini fitnah luar biasa, Pak. Luar biasa. Kita di depan mata dipermainkan. Kita tahu itu bohong, tapi dipermainkan di depan mata. Tayangan-tayangan media sosial, para hakim tidak malu lagi untuk memutuskan kebohongan. Tidak malu lagi. Orang berbohong depan-depan tidak malu lagi. Berzina di mana ada. Ini banyak. Umat Muhammad pun terjerumus ke dalam dosa-dosa ini, ada. Namun walaupun begitu, kita tetap menjadi umat terbaik karena iman kita. Iman kita ini yang membuat kita terbaik. Tidak tergadaikan maksiat kita itu kecil dibandingkan keimanan kita. Maka waktu kita belajar tentang fadilah beriman kepada Allah, masih teringat Bapak Ibu ketika Nabi mengatakan orang yang ahli maksiat, Allah bisa hapuskan maksiatnya, dosanya, hanya dengan satu bitaqah, satu kartu yang tertulis La ilaha illallah. Jadi tinggi sekali keimanan ini. Maka sampai hari ini Alhamdulillah, sudah 1400 tahun lebih berlalu, kita masih bersama Allah, kita masih bersama Muhammad. Makanya Rasulullah SAW pada suatu hari ketika duduk dengan sahabat, lalu beliau mengatakan, aku rindu kepada kekasihku. Aku merindukan kekasihku. Para sahabat bertanya, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Kalian bukan kekasihku, kalian itu sahabatku. Jadi siapa kekasihmu ya Rasulullah? Kekasihku adalah umat, orang-orang, umatku, yaitu orang-orang yang lahir setelah aku tiada. Tapi mereka tetap mengimani tentang keberadaanku.
Kita tidak pernah lihat Nabi, kita tidak pernah melihat senyumannya, kita tidak pernah mendengarkan suaranya. Kita hanya baca hadis, kita kemudian hanya mendengarkan bahawa Nabi itu pernah hidup, ada dan sebagainya. Tapi kita mengimani sepenuhnya. Makanya sampai hari ini, hanya karena Nabi mengatakan yang solat jamaah dapat pahala 27 atau 25 derajat. Masya Allah kita berjamaah hari ini, Pak. Padahal enggak pernah kita melihat langsung kepada Nabi. Kalau dengan manusia biasa, bisakah kita percaya begitu? Misal ada orang yang mengatakan, kalau begini pahalanya begini. Bukan Nabi yang mengatakan. Mungkin kita akan timbul keraguan. Kita akan cek dulu siapa yang ngomong. Tapi begitu kita dengarkan nama Nabi, ini hadis sahih, apalagi terdengar riwayat Bukhari Muslim, langsung kita amalkan. Sekecil-kecilnya pun kita amalkan. Maka Nabi mengatakan, aku merindukan kekasihku yang tidak pernah melihatku lahir setelahku. Kita ini hebat, Pak, sebenarnya. Masya Allah, kita ini hebat. Insya Allah kita ini mudah-mudahan Allah buka pintu surga dengan keimanan kita ini. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala disebut khaira ummah, terjaga akidah. 1-2 tersesat ada, tapi kan tidak booming. Tidak viral bahwa umat Muhammad tersesat seluruhnya seperti Yahudi dan Nasrani. Kan tidak ada. Tidak ada. Mohon maaf, ini bukan penghinaan kepada agama lain. Karena hari ini ceramah-ceramah begini dianggap penghinaan. Nanti lapor. Lapor. Ini bicara dengan sesama mukmin. Kita wajar, kita meyakini tentang keimanan kita. Dan kita sudah baca tentang keterangan-keterangan kesesatan massal. Kesesatan massal. Mohon maaf, kadang-kadang yang pernah kita baca, kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan, hanya gara-gara rapat seluruh pendeta di konsilia. Rapat seluruh pendeta di konsilia untuk menentukan siapa Tuhan. Jadi, sudah Pak Kecil kumpul memilih camat. Bukan camat yang tunjuk Pak Kecil. Pak Kecil kumpul untuk memilih siapa camat kita. Begitu ibaratnya. Jadi pendeta kumpul untuk memilih siapa Tuhan kita. Lalu timbul kesepakatan Tuhan kita 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Dikumpulkan jadi satu. Hasil dari pemilihan manusia, memilih Tuhannya, subhanallah, kan luar biasa nih. Dari situ tersesatlah keyakinan ini. Tersesatlah terus sampai keyakinan ini. Dan itu tidak bisa dibantah. Dari situ bermula. Sebelum itu tidak ada keyakinan-keyakinan yang menunjukkan ke arah itu. Maka, Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah kenapa Allah menyatakan khaira ummah. Pertama, karena iman. Yang kedua, syarat jadi khaira ummah itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu engkau beramar ma'ruf nahi munkar. Ini syarat kedua untuk menjadi sebaik-baik umat. Nah, ini kan perlakuan sahabat. Sahabat melakukan itu. Amar ma'ruf, nahi munkar. Tidak pernah berhenti. Sahabat melakukan itu. Sekecil-kecilnya. Bahkan ketika sahabat yang lain, ada salah seorang sahabat yang lain bermain seperti anak guli itu, seperti bermain kalau kita model buat tembak pistol-pistol yang pakai anak jambu itu, Pak, contohnya. Ya. Itu ada yang bermain dengan itu. Ya. Saya tidak hafal sempurna lagi hadisnya, tapi hadis sahih. Lalu ada sahabat yang mengatakan jangan. Ya. Jangan bermain dengan itu. Karena dibawa ke medan perang pun tidak bermanfaat. Yang ada hanya membuat luka. Kalau kena mata, luka. Ya. Dan Nabi melarang itu. Lalu, orang yang sedang bermain ini, ya, mengatakan dia melawan. Ya, dia melawan. Ketika dia melawan, langsung sahabat yang menegur ini mengatakan, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Kalau engkau melawan Nabi, setelah aku katakan Nabi melarangnya, engkau lawan, aku tidak lagi bicara denganmu. Maka betul-betul dia tidak lagi mau bicara dengan orang ini. Kenapa? Bencinya sahabat kepada orang yang melawan Nabi SAW. Padahal Nabi telah tiada. Jadi begitu mereka beramar ma'ruf nahi munkar dari hal yang paling kecil.
Makanya ketika Anas bin Malik, salah satu sahabat yang berumur panjang, melihat generasi setelah meninggal Nabi, ini beliau berumur panjang, jadi sempat generasi berikutnya, hidup beliau masih ada, atau disebut dengan tabi'in, mereka mulai bermaksiat. Anas bin Malik mengatakan, kami di masa Nabi, maksiat kecil yang engkau lakukan, kami merasakannya seperti gunung yang jatuh menimpa kami. Maksiat kecil, dosa kecil yang kau lakukan, di sisi kami dosa besar. Kami melihatnya seperti gunung yang akan jatuh menimpa kami. Engkau hari ini melihat dosa besar seakan-akan lalat lewat di depan hidung. Dinasihati oleh Anas bin Malik. Ini menunjukkan apa? Begitu kuatnya mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ada rasa takut, hana ma'oh, hana ban, hana ma'oh ban. Nanti kalau kita nasihat, nanti begini. Enggak ada. Betul-betul kuat mereka melakukan itu. Nahi mungkarnya betul-betul kuat. Makanya maksiat dibabat habis oleh mereka. Kita baru dapat predikat sebaik umat kalau itu masih kita lakukan. Alhamdulillah masih ada. Walaupun kita tersendat-sendat. Kita masih terus berjuang menciptakan suasana yang jangan sampai orang merajalela di maksiat, dalam maksiat. Maka tugas seorang pemimpin hari ini, dimanapun ditempatkan, seharusnya maksiat dulu yang diberantas. Kalau maksiat sudah diberantas, insya Allah, Allah turunkan segala kebaikan. Allah turunkan segala kebaikan. Kalau maksiat sudah ditinggalkan, maka yang Allah limpahkan hanya kebaikan. Maka Allah katakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau", seandainya penduduk satu kampung beriman lalu bertakwa. Takwa itu ya meninggalkan yang dilarang, melakukan yang disuruh. Seandainya itu saja engkau kerjakan, lamasubatum min indillah khair, maka yang kucurahkan, kata Allah, semua baik, semua baik, semua baik. Itu insya-Allah sampah enggak ada yang buang lagi, Pak, kalau maksiat sudah hilang. Kenapa sampah susah diberantas, kata Al-Ismawi? Orang masih kepala maksiat, tidak beriman, tidak yakin dengan kebenaran Allah, tidak yakin dengan pahala. Jangan ganggu orang, jangan ganggu tanah orang. Ini maksiat dulu yang dihapuskan, insya Allah berjalan sendiri kebaikan. Dulu kota Sabak, ditafsirkan dalam cerita Sabak dan surah Sabak. Kota Sabak ketika dipimpin oleh Ratu Balqis atau Bilqis, Allah berikan kemakmuran sampai kiri kanan, begitu masuk ke kota Sabak dipenuhi dengan pepohonan yang Masya Allah panen hampir setiap waktu. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika panen mereka tidak perlu memetik, bawa keranjang, taruh di atas kepala, mereka jalan di bawah pohon itu, jatuh ke dalam keranjang itu, berjatuhan. Saking banyaknya dan ranumnya. Makmur hidup ketika mereka beriman kepada Allah dan mereka jaga dari maksiat. Itu kota Sabak. Sepeninggal Ratu Balqis, ternyata kembali mereka bermaksiat. Mereka tidak lagi percaya kepada Allah, mereka bermaksiat. Apa yang Allah jadikan ketetapan bagi mereka? Allah hapuskan kota Sabak dari kemakmuran, mengering seluruh kebun-kebun. Tidak ada lagi kebahagiaan. Akhirnya mereka hilang, lenyap dari peta, keturunannya tidak ada, ya, akibat maksiat. Makanya jangan heran kenapa durian hari ini tidak manis lagi. Durian banyak tapi tidak manis lagi. Salah satunya apa, Pak? Kadang-kadang pemilik durian tidak solat. Yang beli durian pun tidak solat. Kita yang solat terkena tulahnya. Sedekah tidak ada, kebun besar, buah banyak, tapi tidak ada. Maka tidak panen. Tahun ini gagal panen. Ada buah tidak manis, tidak berbuah, buahnya kecil. Jangankan menjadi durian montong, jangankan menjadi musang king, jadi musang saja tidak bisa. Begitulah keadaan kita. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kelebihan kita yang pertama, menjadi umat Muhammad, yaitu umat yang terbaik sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan
apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.